Halo, Halo Kak. halo. Baik Kak, saya izin untuk membuka dulu ya Kak. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo semuanya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najudian Arini, kembali lagi di EC Talks episode kelima, yang pada kesempatan kali ini kami mengundang Kak Torik Kemal Hasan untuk sharing-sharing tentang pengalamannya. Nah, Kak Kemal ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan dan juga merupakan anggota dari English Club. Kak Kemal ini juga mendapatkan beasiswa yang nantinya akan kita bahas pada live ini. Sebelumnya, Kak Kemal mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Kak? Oke, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau mungkin yang belum kenal aku mau perkenalan diri dulu ya. Jadi, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tarik. Tadi sempat kepotong ya. Tadi sempat kepotong ya, sorry ya. Kayak dari IG-nya. Ya, aku ulang lagi ya. Jadi, Iya, Kak. selamat sore teman-teman semua. Mungkin baru lihat pertama kali ya. Jadi perkenalkan nama aku Torik Kemal Hasan. Aku alumni dari SMA Negeri 1 Pekalongan, tepatnya tahun 2022 ini. Jadi aku merupakan penerima beasiswa Mahagora, yaitu beasiswa kuliah, di mana aku di kuliah ini dibeasiswakan sampai lulus. Seperti itu. Oke. Jadi dan sekarang aku kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Salam kenal Kita teman-teman mulai semua. aja ya, Kak. Salam kenal, Iya Kak. boleh boleh. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelumnya Kak Kemal ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan dan anggota English Club. Pengalaman apa aja sih, Kak, yang Kakak dapetin selama di SMA ini? Jadi terima kasih ya ada atas pertanyaannya. Jadi pengalamanku waktu di SMA sama di EC itu banyak sih sebenarnya. Selain dari akademik. Jadi aku dari kelas 10 itu sempat ranking 2 di semester 1, terus di semester 2, 3, 4, 5, 6 itu aku alhamdulillah ranking 1. Terus aku juga dulu waktu kelas 10 sempat ada pengalaman buka online shop. Terus aku juga sempat buka jasa servis. Terus aku juga ikut lomba renang juga. Alhamdulillah sempat dapat perak itu 2. Terus uh, kalau dari akademik sih ya I'm not the smartest of the class ya, tapi I learn from good friends dari kelas-kelas dari teman-teman satu kelasku sama kelas-kelas yang lain juga gitu. Terus kalau di SMA itu aku lebih nyoba ke beragam lomba supaya nantinya tuh aku tahu nih mau masuk jurusan apa kan. Terus kalau di organisasi aku ikut dua di English Club sama di Computing Club. Kalau di English Club ini aku masuk, alhamdulillah masuk masuk kelas debate yang itu ada seleksinya. Terus di situ juga belajar pengalaman tentang debate. Terus aku juga jadi skala waktu dari ngurus itu aku masuk jadi kelas desain. Jadi aku megang Instagramnya English Club, megang desainnya di situ. Terus di Community Club aku juga jadi koor kelas desain kayak gitu. Terus di English Club selain aku masuk debate sama jadi koor desain juga, aku sempat ikut English Camp-nya yang di tahun 2019 pas sebelum corona itu sih. Jadi banyak sebenarnya dari nggak cuma akademik tapi aku juga coba buat explore yang ada di SMA dari lomba, terus kalau ada pengalaman organisasi juga sama prestasi. Jadi di situ ada Baik. renang juga. Hmm. Dari cerita kakak kan kakak ini aktif di akademik sama di non akademiknya ya kak. Nah gimana sih caranya kakak tuh biar bagi waktu biar bisa dapetin keduanya kak?
Thank you ya. I'm not an expert sih for this one. Tapi dibandingkan sekarang sama dengan kuliah itu, which is completely different kan. Gak ada orang tua, apa-apa sendiri. Aku sih ada saran buat teman-teman buat latih time management kalian. Kalau aku pribadi mulai dari yang utama dulu nih, akademik. Terus misalkan gimana sih cara kita biar selesai? Nggak, jadi tugas yang baik itu sebenarnya bukan yang bagus, tapi tugas yang selesai. Jadi aku lebih milih buat nyelesain tugas akademikku entah gimana caranya. Misalkan aku nggak paham, aku bisa tanya satu teman kelasku. Kalau enggak, aku tanya ke kelas lain gitu. Terus kalau misalkan akademik udah selesai, aku baru explore hal lain apa nih yang belum aku kerjakan. Ternyata kewajibanku juga sebagai tidak hanya jadi pelajar, tapi juga mengerjakan tugas organisasi seperti itu kan. Jadi setelah tugas akademiknya selesai, aku mengerjakan tugas organisasi. Kemudian juga ini sih, aku lebih strict ke waktu. Kalau memang misalnya aku ada latihan renang di jam 4 sore misalkan. Nah, maka hal yang akan aku selesaikan harus selesai sebelum jam 4 seperti itu. Aku juga biasanya ini sih pakai Eisenhower table. Itu tuh tabel yang dibagi 4, itu tuh ada yang not urgent atau nggak penting, terus ada yang penting, urgent, sama yang ada time sensitifnya juga, atau ada yang nggak ada deadline-nya. Itu bermanfaat sih buat teman-teman coba, soalnya beneran kelihatan. Misal kamu dikasih tugas banyak, tapi kamu nggak tahu cara ngerjainnya gimana, jadinya kamu spare ke 4 hal itu. Ada yang kamu kerjain dulu, ada yang bisa kamu kerjain nanti, sama ada yang bisa kamu delegasi ke orang lain. Terus kalau untuk time management itu aku biasanya pakai Google Calendar. Itu biasanya aku nulis dulu hal-hal akademik yang harus dikerjakan. Misal aku ada PR, aku ada ulangan. Terus juga habis itu aku baru lihat, oh ya udah aku punya spare waktu buat akademik sama renang sama organisasi. Terus sisanya aku mau ngapain nih? Oh, aku mau belajar bahasa baru. Oke. Belajar bahasa barunya misal malam jam 8 mungkin waktu tugasnya udah selesai semua. Itu sih. Dan itu juga connect ke daily routine. Kalau misalkan kamu bangun pagi atau ya mungkin nggak tahu mau ngapain, jadinya paling biasanya ngapain dulu sih, misal olahraga dulu kah, meditasi, atau mungkin ngaji juga yang Islam gitu kan. Itu sih, jadi dari aku buat diri kalian itu nyaman untuk sendiri. Jadi mungkin ini prosesnya agak berat ya sebenarnya buat dapatin apa yang kalian mau. Ini nggak segampang itu. Kalian harus relain relationship kalian sama teman-teman. Terus juga mungkin ngorbanin waktu main kalian. Ya gitu sih. Jadinya harus ekstra buat dapetin apa yang kalian mau gitu. Kalau kalian udah nyaman sama diri kalian sendiri, kalian bisa ngedata itu semua, coba dijalanin. Mungkin di awal-awal itu nggak akan kelakuin semua. Mungkin cuma satu hal, dua hal. Tapi ya kalau misalkan kalian disiplin, insya Allah sih semuanya bakal berjalan dengan baik gitu. Kakak kan kelihatan produktif banget nih pas SMA. Pernah nggak sih kak kadang ngerasa capek atau ya capek gitu kak? Terus kalau capek itu gimana kak? Kalau misalkan waktu SMA sebenarnya sih capek-capeknya tuh mungkin gara-gara ini ya. Waktu SMA tuh pertama kalinya kita full day school, alias sekolah sampai sore, bener. Itu awal-awal emang nggak capek banget. Terus kalau di aku tuh sempat online, jadinya kayak oke, ke stop, terus aku kayak yaudah di rumah aja. Terus balik lagi itu udah ujian kelas 12 kan. Nah, tapi waktu kelas 10 itu aku sempet yang namanya ikut kegiatan offline itu bukannya capek sih ya, tapi lebih ke nikmatin prosesnya aja gitu. Jadi kalau buat capek sih sebenarnya semua orang juga capek ya sebenarnya. Cuman capeknya itu kalian tahu gitu apa
apa yang harus dilakuin. Misal aku ada latihan debate, berarti aku emang konsen buat ngelakuin hal ini dan aku tahu arahku mau kemana. Jadi capeknya tuh nggak capek yang bikin kalian kesel, kayak oh iya aku belajar sesuatu hari ini. Juga kadang-kadang kan EC itu ngadain latihan debate juga kan sama coaching dari luar. Yang waktu itu kemarin aku sempat latihan debate itu sama Miss Elvi dari Semarang, itu sama teman-teman debate lainnya, itu bener-bener sampai malam. Pokoknya hari Minggu di mana orang-orang itu libur, aku latihan debate sama teman-teman. Sama Miss Elvi itu dari pagi sekitar jam 9 atau jam 7 mungkin. Itu emang on time banget Miss Elvi. Beliau ngajarin aku debate bener-bener dari awal sampai bener-bener oh iya aku akhirnya tahu apa yang aku kurang. Itu bener-bener dari pagi sampai hampir isya mungkin itu ada. Dan itu ya capek sih capek, tapi seru gitu. Ada teman-teman, terus kita juga nggak suntuk sendiri gitu kan, dapat pengalaman baru juga gitu sih. Kalau aku mungkin pelarianku buat capek tuh paling ini sih nonton yang aku suka, terus aku pergi, terus juga aku lihat-lihat aku mau nyari hobi baru apa lagi gitu sih, mungkin gitu aja. Gitu sih. Oke Kak, Kakak kan juga keterima di beasiswa nih Kak. Nah, dari mana Kakak bisa nemuin informasi tentang beasiswa ini? Dari teman atau gimana Kak? Kalau itu waktu itu aku dulu nyari sendiri. Jadi aku nyari di Google, di Instagram, di Telegram, di Twitter juga kadang aku nyari. Itu pokoknya prosesnya itu full aku nyari sendiri, nggak dikasih tahu siapa-siapa. Bener-bener kayak oh ada kayak beasiswa apa ya yang kira-kira cocok buat aku, cocok buat ke depanku juga, dan ternyata ketemunya itu di Telegram. Kalau misalnya teman-teman mau cari info tentang beasiswa, itu bisa cari di IND Beasiswa Indonesia Beasiswa itu. Atau kalau misalkan adanya Instagram doang, itu bisa aja langsung cari beasiswa. Nanti banyak muncul informasi beasiswa. Dan itu nggak cuma beasiswa kuliah, kadang ada beasiswa yang langsung uang tunai atau bootcamp atau workshop kayak gitu. Jadi nggak ini dong nggak harus waktu mau kuliah gitu. Jadi lumayan bisa dapat beasiswa. Kira-kira hal-hal yang perlu dipersiapkan atau yang harus dicantumkan untuk pendaftaran beasiswa itu apa aja Kak? Kalau buat beasiswa ini sih sebenarnya macam-macam ya, tergantung beasiswanya itu apa, terus juga fokus mereka kemana. Kita harus lihat dulu beasiswa ini dari mana sih asalnya, terus yang mereka inginkan itu seperti apa. Misal kalau di tempat aku sendiri, beasiswa Mahagora itu memang beasiswa yang lebih ke karir sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang memang ini perlu disiapkan terlebih dahulu, nggak seperti beasiswa yang lain kayak gitu. Kalau aku sih waktu kemarin itu tahap-tahapannya itu ada nyiapin transkrip nilai. Itu tuh maksudnya tuh ya rapot kalian dari awal kalian sekolah sampai kalian selesai. Atau kalau misalkan beasiswanya itu diadain sebelum kalian lulus, kayak aku. Jadi aku daftarnya tuh sebelum aku lulus SMA. Jadi aku kayak keterima beasiswa, tapi padahal belum lulus SMA nih, udah keterima beasiswa dulu. Baru aku nyari univ gitu. Ya terus rapot apa yang harus disiapkan tuh emang rapot sih paling utama gitu. Itu emang filternya mereka yang dari awal banget gitu. Terus sama pengalaman. Ini sih ngebantu banget sih. Saya aku lihat ternyata pengalaman yang aku ambil ini dari aku debat, dari aku renang, terus dari aku ikut panitia, ikut volunteer juga, terus aku juga ada organisasi kan. Ini ngebantu banget. Jadi kalian tuh lebih bisa punya soft skill gitu, how you act, punya attitude juga. Jadi nggak selamanya